Selamat bergabung kembali di webinar EE Indonesia. Di bulan Februari 2021 ini, ada sebagian dari kita yang merayakan Hari Raya Imlek sebagai tradisi yang diwariskan oleh orang tua sebagai budaya. Untuk itu kita sengaja dalam webinar ini memilih topik penginjilan dan budaya Tionghoa yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Leonard Sidarta. Beliau mendalami budaya dan bahasa Tionghoa, dan saat ini beliau mengajar di SBC Singapura. Semoga apa yang kita dengar pada webinar kali ini bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi semoga topik ini akan membantu kita melakukan persahabatan, melakukan pendekatan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang berlatar belakang suku Tionghoa. Sebelum kita memulai webinar ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Khususnya kami ingin belajar tentang budaya Tionghoa untuk orang-orang yang masih berpikir dan masih mempercayai akan tradisi. Kami rindu Tuhan, kami boleh memberitakan Injil kepada mereka. Kami rindu kami boleh memberitakan tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Pimpin dan berkati webinar ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai bagaimana mengabarkan Injil kepada mereka yang berasal dari latar belakang kebudayaan Tionghoa. Tetapi karena orang Tionghoa itu berasal dari latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda, jadi ada yang mereka yang memiliki kepercayaan dan latar belakang iman yang berbeda-beda. Maka kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik umum daripada budaya Tionghoa. Jadi karakteristik umum daripada budaya Tionghoa atau sikap-sikap mindset orang-orang Tionghoa yang sebetulnya adalah juga memiliki kesamaan dengan sikap mindset orang-orang Timur yang lain, sehingga kita bisa memberitakan Injil secara lebih efektif kepada mereka begitu. Nah, ini penting sekali karena pada saat kita memberitakan Injil, kita perlu juga memperhatikan latar belakang daripada mereka yang menerima pemberitaan Injil daripada kita. Jadi misalnya kalau kita lihat Rasul Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul ya, pada saat dia memberitakan Injil atau pada saat dia berkhotbah, kita perhatikan dia memiliki style dan isi khotbah yang berbeda-beda tergantung dari audiensnya. Dia berkhotbah kepada orang Yahudi, dia berkhotbah kepada Raja Agripa, dia berkhotbah kepada orang Kristen, atau dia berkhotbah kepada orang Yunani, itu agak berbeda. Jadi contohnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, pada saat dia berkhotbah dengan orang Yunani, dia memakai budaya mereka, dia memakai filsafat mereka, bahkan dia tidak menyinggung soal cerita Adam dan Hawa atau Abraham atau Musa. Karena dia menyesuaikan dengan apa? Dengan situasi pendengar. Nah, ini adalah prinsip yang kita sebut sebagai prinsip akomodasi. Jadi prinsip akomodasi itu artinya pada saat kita memberitakan Injil, kita mesti memperhatikan terlebih dahulu latar belakang budaya dan mindset daripada orang-orang yang kita ingin injili begitu. Nah, kali ini kita akan memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa misalnya. Nah, kita mesti memperhatikan latar belakang daripada pemikiran mereka. Untuk itu saya akan membahas terlebih dahulu mengenai beberapa karakteristik daripada budaya Timur atau budaya Tionghoa yang kita perlu perhatikan. Karena tanpa memperhatikan karakteristik daripada budaya Timur ini atau budaya Tionghoa ini, kita tidak bisa memberitakan Injil secara efektif. Nah, sekali lagi tidak ada metode yang paling mutlak di dalam penginjilan. Ini semua tergantung daripada kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Jadi ini bukan berarti menjadi suatu panduan yang mutlak, tetapi sesuatu yang perlu kita pelajari di dalam pelayanan kita terhadap Tuhan. Nah, beberapa karakteristik daripada budaya Tionghoa itu yang pertama adalah orang-orang Timur atau orang-orang Tionghoa itu sangat realistis. Jadi orang Tionghoa itu sangat realistis, bahkan terkesan sekuler. Jadi artinya orang-orang Tionghoa sangat mementingkan sekali kehidupan sehari-hari, kenyataan yang ada sekarang, dan mereka tidak terlalu memperhatikan
apa yang terjadi kelak begitu. Jadi mereka kurang sekali memperhatikan mengenai surga dan neraka misalnya. Mereka kurang sekali memperhatikan mengenai hal-hal yang spiritual misalnya, atau hal-hal yang rohani misalnya. Mereka lebih memperhatikan mengenai kebudayaan, realita dan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi bagi mereka itu yang paling penting. Bagaimana saya menghadapi masalah hidup, bagaimana saya membiayai anak sekolah, bagaimana saya bisa sukses di dalam pekerjaan saya, bagaimana saya menikmati kebahagiaan di dalam keluarga saya. Nah, itu bagi mereka itu hal yang lebih penting daripada soal hidup yang akan datang. Nah, bagi orang-orang Tionghoa ya, kalau kita lihat ya, termasuk agama-agama Tionghoa itu kita lihat ada unsur-unsur yang menarik. Yang pertama, agama-agama Tionghoa itu tidak memiliki doktrin, begitu ya. Dan yang kedua, agama-agama Tionghoa itu kebanyakan, apalagi agama-agama rakyat, itu sangat menekankan fokus mengenai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kalau kita lihat orang-orang Tionghoa yang bersembahyang di kuil atau berdoa di kuil, itu mereka jarang misalnya berdoa supaya mereka nanti meninggal bisa masuk surga, atau bahkan mereka jarang berdoa supaya mereka itu hidupnya lebih suci, ya, hidup lebih kudus. Mereka lebih banyak berdoa mengenai bagaimana mereka bisa memperoleh pemenuhan kehidupan mereka, bagaimana anak-anak cucu mereka aman misalnya. Nah, itu yang mereka tekankan. Jadi penekanan hidup orang Tionghoa itu adalah penekanan yang sangat realistis sekali, sangat berpusatkan kepada hidup sekarang. Begitu. Sehingga ketika kita memberitakan Injil dan kita memberitakan Injil mengenai hidup yang akan datang, ya, hidup yang akan datang, hidup yang supernatural, itu mereka seringkali tidak bisa kena gitu. Ya. Jadi ada satu orang misionaris ya yang memberitakan Injil kepada orang di Tiongkok yang berkata demikian. Coba saudara bayangkan, nanti pada saat kita di sorga nanti, kata si misionaris kalau terhadap orang Tionghoa ini, kita akan hidup sampai jutaan tahun, puluhan juta tahun. Nah, orang Tionghoa yang mendengarkan ini merasa takut. Waduh, saya nggak mau hidup sampai segitu lama. Hidup 80 tahun ya cukup, ya. Hidup 80 tahun, 90 tahun aja sudah sakit-sakitan, apalagi hidup jutaan tahun. Wah, ini mengerikan. Nah, tentu saja ini ada kesalahpahaman ya. Tapi yang penting bagi kita orang Kristen itu kan sebetulnya bukan durasinya, tetapi konten daripada hidup itu. Tapi lepas dari ini, orang Tionghoa itu kurang terlalu mau gitu memikirkan mengenai apa yang terjadi kelak. Ya, mereka lebih memikirkan apa pemenuhan kita sekarang ini, hidup kita sekarang ini bagaimana. Jadi kadang-kadang mereka sering mengatakan, saya tidak mau memikirkan dulu soal surga atau soal neraka. Saya mau pikirkan ya keadaan saya sekarang, anak-anak saya bagaimana, keluarga saya bagaimana. Nah, selain itu adalah kebudayaan Tionghoa itu lebih menekankan status quo daripada idealisme. Jadi maksudnya apa? Mereka tidak suka sesuatu yang muluk-muluk. Mereka suka sesuatu yang realistis, yang apa adanya. Ya. Jadi ini suatu bentuk mindset yang tidak terlalu menyukai perubahan dalam skala yang sangat besar begitu. Jadi mereka agak takut kalau disuruh merubah banyak hal begitu. Jadi mereka merasa yang penting kita bisa memiliki suatu hidup yang aman, suatu hidup yang stabil. Nah, ini sikap mindset yang pertama, yaitu mereka itu sangat realistis atau sangat sekuler. Nah, ini salah satu karakteristik yang unik daripada kebudayaan Tionghoa. Di seluruh dunia ini tidak ada satu kebudayaan pun yang tidak beragama, ya. Semua kebudayaan itu ada agamanya, termasuk kebudayaan Tionghoa pun memiliki agama. Tetapi yang menarik adalah kebudayaan Tionghoa berbeda dengan beberapa kebudayaan yang lain itu sangat realistis. Jadi mereka itu sangat menekankan hidup sehari-hari. Sehingga agama pun itu yang sesuatu yang mereka kepingin tarik ke dalam ke dalam ranah atau ke dalam ruang lingkup hidup sehari-hari ini, realita ini, dan bukan soal nanti saja, begitu ya. Nah, itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua daripada kebudayaan Tionghoa itu adalah mereka memiliki sikap yang pragmatis. Jadi orang Tionghoa karena realistis, mereka pragmatis. Jadi apa artinya mereka pragmatis? Mereka tidak terlalu suka dengan istilah kebenaran pada dirinya sendiri. Kebenaran bagi mereka penting, tapi sejauh mana kebenaran itu berguna. Nah, itu yang mereka tekankan. Nilai guna daripada kebenaran. Nilai pragmatis maksudnya. Nah, ini diungkapkan dengan terkenal oleh seorang pemimpin Tiongkok dulu yang bernama Deng Xiaoping. Jadi Deng Xiaoping pernah mengatakan, 无论是黑猫白猫
最重要能够抓老鼠就是好猫ya. Jadi kucing itu yang penting bisa tangkap tikus. Kucing hitam atau kucing putih itu soal kedua. Nah, ini merupakan mindset dari orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa lebih menekankan soal kebenaran, mana yang benar, mana yang salah itu mungkin sekunder ya. Memang kita tidak mungkin mau mempercayai sesuatu yang salah. Tapi mereka lebih menekankan kebenaran yang berguna. Apa gunanya buat hidup saya? Bukan sesuatu yang benar pada dirinya sendiri, bukan. Jadi ini berbeda dengan kebudayaan barat. Kebudayaan barat karena pengaruh dari filsafat Gerika, filsafat Yunani, mereka berusaha menemukan kebenaran pada dirinya sendiri. Jadi mencari kebenaran itu penting. Jadi belajar bagi orang-orang dalam budaya barat itu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran pada dirinya sendiri. Tapi orang Tionghoa, bagi orang-orang Tionghoa, belajar tujuannya apa? Tujuannya buat hidup. Saya belajar mati-matian tujuannya buat saya bisa cari uang, tujuannya buat saya sukses, tujuannya buat saya bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi bagi banyak orang Tionghoa, mereka tidak terlalu tertarik akan dogma, gitu ya. Dogma pada dirinya sendiri bagi mereka itu bukan sesuatu yang sangat menarik. Bagi mereka yang lebih menarik itu manfaatnya apa. Jadi pada saat kita menjelaskan iman ya, kepada mereka, yang mereka ingin dengar bukan cuman isi dari iman tersebut apa, tapi yang mereka ingin dengar adalah bagaimana iman itu merubah hidup saya. Bagaimana iman itu mendatangkan efek, mendatangkan nilai-nilai praktis buat hidup saya. Nah, ini yang mereka lebih ingin dengar, begitu. Ya. Jadi nilai pragmatis begitu. Nah, bukan hanya demikian, karena orang Tionghoa itu orang yang pragmatis, maka mereka lebih menekankan kebahagiaan pribadi atau keluarga daripada moralitas dan nilai-nilai religius. Nah, ini bukan berarti bahwa orang-orang Tionghoa tidak bermoral, bukan ya. Juga ini bukan berarti bahwa orang-orang Tionghoa tidak religius. Tapi orang-orang Tionghoa di dalam pragmatismenya, mereka merasakan bahwa yang paling penting ya, nilai pragmatis yang paling baik, nilai guna yang paling baik itu adalah untuk keluarga. Jadi orang Tionghoa itu memiliki komitmen terhadap kehidupan dan kesejahteraan keluarga dengan sangat dalam. Jadi keluarga itu penting. Nah, kalau saya mau tahu mengenai suatu kebenaran, kalau saya mau tahu mengenai iman, kalau saya tahu mengenai suatu hal yang penting, itu saya mesti melihat dulu apakah itu berguna atau tidak. Tapi berguna itu maksudnya apa? Berguna enggak bagi kesejahteraan keluarga saya, bagi kesejahteraan anak saya, bagi kesejahteraan istri suami saya dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kadangkala di dalam memberitakan Injil, kita bisa menantang seperti ini. Untuk masa depan anak-anakmu, untuk masa depan keluargamu, apa yang kau percayai? Kamu mau anakmu percaya apa? Apakah kamu mau anakmu percaya misalnya bahwa semua ini sia-sia, bahwa hidup kita di dunia sementara, ya, bahwa apapun yang terjadi itu tergantung dari luck, begitu saja, tergantung dari keberuntungan. Tapi ada keberuntungan pun akhirnya kita semua toh mati. Atau kamu mau percaya ada Tuhan, tapi Tuhan ini jauh sekali, dan Tuhan ini cuma mau melihat apakah kamu berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik, berhasil, nah, kamu dikasih kebahagiaan. Kalau kamu salah, kamu dikasih kemalangan. Atau kamu mau anakmu percaya bahwa ada harapan, dan sekalipun kamu berdosa, ada pengampunan, dan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi pada saat kita memberitakan Injil, itu kita mesti menantang mereka, apakah mereka mau melihat Injil ini sebagai sesuatu yang menjamin kesejahteraan bagi mereka yang kita sayangi. Begitu. Anak-anak kita mau percaya apa yang bisa memberikan mereka kesehatan dan kebahagiaan baik secara fisik maupun mental, misalnya. Yang membuat mereka itu memiliki nilai-nilai harapan yang baik. Jadi itu yang penting daripada mindset orang Tionghoa, merupakan mindset yang bersikap pragmatis. Jadi tadi kita bilang realistis, lalu pragmatis, begitu ya. Dan karena mereka realistis dan mereka pragmatis, orang-orang Tionghoa itu adalah orang yang punya sikap moderat, begitu. Jadi moderat itu artinya apa? Nah, mereka ini kan pragmatis ya, tadi ceritanya seperti itu ya. Mereka menekankan realita, dan yang paling penting mereka mau cari apakah iman ini, apakah kebenaran ini works,
Apakah kebenaran ini efektif buat hidup mereka. Nah, mereka menemukan di dalam hidup yang realita hidup sehari-hari ini, yang paling penting itu bukan suatu sikap yang ekstrim bagi mereka. Jadi mereka menemukan di dalam realita ini, sesuatu bisa bekerja dengan baik, atau sesuatu itu efisien kalau sesuatu itu tidak ekstrim, begitu. Jadi orang Tionghoa tidak suka sesuatu yang terlalu dimutlakkan. Nah, Konfusius ini filsuf yang paling berpengaruh di dalam sejarah Tiongkok. Jadi Konfusius pernah mengajarkan kepada orang-orang Tionghoa, di dalam bukunya ini, bahwa hal yang benar, hal yang baik itu selalu ada di tengah, gitu, di jalan tengah. Jadi ini Cungguo, Tiongkok, Tiong itu artinya tengah, begitu ya. Jadi orang Tionghoa itu suka sesuatu yang di jalan tengah, jangan terlalu ekstrim, ya. Ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan, ekstrim. Yang penting itu di tengah-tengah, begitu. Makanya itu kata terlalu, ya, kata terlalu dalam budaya Tiongkok itu bukan kata yang baik. Kata terlalu itu tai, dalam bahasa Mandarin tai. Jadi kalau orang tai mei, ya, terlalu cantik, aduh, nggak enak, nanti bikin papa mamanya susah. Nah, tai chong ming, terlalu pintar juga ada buruknya. Orang-orang iri nanti. Mungkin tai hao, terlalu baik, wah nanti gampang ditipu orang. Ya, jadi tai itu kurang bagus kecuali tai, gitu ya. Kecuali istri, gitu, itu mungkin baik. Tapi yang paling penting itu di tengah. Jadi pada saat kita memberitakan Injil, ya, kita jangan memberi kesan, ya, seolah-olah bahwa kita ini orang-orang yang fanatik, begitu. Jadi kita mesti memberikan suatu kesan, ya, impresi bahwa kita juga menghargai ajaran-ajaran agama lain atau ajaran-ajaran yang lain, sejauh ajaran-ajaran itu juga merupakan wahyu umum dari Tuhan. Sejauh ajaran-ajaran itu juga berguna, juga sesuai dengan Alkitab, kita bisa menerima, gitu. Jangan sampai kita memberi kesan bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang terlalu sempit pikirannya. Orang yang tidak mau menerima kebenaran apapun di luar agamanya. Jangan sampai kita memberi kesan bahwa orang-orang Kristen ini terlalu kaku, terlalu memutlakkan apa yang dia percayai. Nah, kita percaya memang Injil itu mutlak benar. Injil itu adalah kebenaran yang mutlak. Tetapi di dalam kita menyampaikan, kita mesti menyampaikan dengan rendah hati. Kita mesti bisa menghargai pendapat orang yang kita dengar. Nah, Rasul Petrus mengatakan, pada saat kita siap mempertanggungjawabkan pengharapan kita harus menyampaikan dengan lemah lembut, begitu ya. Jadi bukan dengan orang yang mudah perang atau mau berdebat. Nah, orang Tionghoa begitu mereka melihat kita terlalu memutlakkan sesuatu, ya, itu mereka nggak suka. Langsung mereka menolak, begitu. Meskipun apa yang kita katakan itu benar, tapi kalau kesannya kita ini orang yang fanatik, ya, itu mereka dalam hati sudah curiga, gitu. Ya. Jadi mereka kadang-kadang malah mereka merasa sesuatu yang belum tentu mutlak benar, asal itu berguna, oke, saya mau terima. Ya. Jadi nggak mesti semuanya itu serba pasti, begitu. Nah, ini adalah ciri-ciri yang ketiga. Mereka itu moderat, ya. Moderat, tidak menyukai posisi yang ekstrim atau mutlak. Nah, ciri-ciri yang keempat daripada budaya Tionghoa itu adalah mereka menekankan muka atau menekankan sekali pride, harga diri, menekankan gengsi. Nah, ini sebetulnya adalah ciri-ciri umum kebudayaan Timur, bukan hanya orang Tionghoa. Jadi kebudayaan Timur lain dengan kebudayaan Barat, itu adalah kebudayaan yang sangat menekankan muka kita di hadapan orang bagaimana, begitu. Jadi tidak memberi muka ke orang lain itu merupakan sesuatu yang tidak terpuji. Maka itu pola komunikasi di dalam kebudayaan Timur itu agak mutar-mutar, begitu ya. Jadi kalau orang Barat itu lebih ceplas-ceplos, lebih terus terang. Tapi kalau dalam kebudayaan Timur atau kebudayaan Tionghoa, kalau kita mau menyalahkan satu orang atau mengkritik satu orang, itu kita mesti diplomatis, istilahnya seperti itu. Kita mesti memberi mereka muka. Nah, begitu kita tidak memberi mereka muka, kita menyinggung mereka, apapun yang kita sampaikan, sekalipun itu benar pun, sekalipun itu masuk akal pun, secara subjektif tidak bisa diterima oleh mereka. Nah, oleh sebab itu, di dalam kita memberitakan Injil itu penting sekali kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Penting sekali kita tidak menghina atau mengkritik agama orang tersebut. Jadi pada saat kita mengabarkan Injil, jangan kita bilang bahwa agama mereka tidak berguna, atau bahwa mereka semua ini selama ini menyembah ilah yang palsu. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu terlebih dahulu. Kita mesti jelaskan Injil secara konstruktif. Ya. Jadi saudara lihat,
waktu Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, dia bilang pertama apa? Dia nggak bilang orang-orang Yunani kamu itu semua penyembah berhala ya. Dia nggak bilang orang-orang Yunani kamu semua ini akan masuk neraka ya. Dia nggak bilang seperti itu. Bahkan dia pertama kali bilangnya itu agak seperti memuji mereka. Hai orang-orang Yunani. Kalau dalam bahasa aslinya ya, dia bilang aku lihat kamu adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang saleh. Nah, penting kita itu memberi muka kepada orang tersebut. Ya, kita tidak mengkritik atau menyerang. Jadi postur menyerang itu sangat tidak bisa diterima di dalam kebudayaan Timur atau kebudayaan Tionghoa. Pada saat kita sudah menyerang agama mereka, pada saat kita sudah menyerang kepercayaan mereka, itu mereka merasa mereka tidak diberi muka. Jadi daripada kita menyerang atau mengkritik secara langsung, kita lebih baik menjelaskan isi Injil gitu, dengan konstruktif ya, sehingga mereka bisa menerima. Nah, bukan hanya itu, orang Tionghoa di dalam kaitannya dengan mereka menjaga harga diri, itu mereka mementingkan sekali penerimaan komunitas. Jadi, sekali lagi, yang saya mau katakan adalah kebudayaan yang menekankan gengsi atau kebudayaan yang menekankan harga diri atau muka, itu adalah kebudayaan yang bukan hanya tidak mau disinggung begitu ya, tapi adalah kebudayaan yang mengutamakan penerimaan komunitas. Jadi yang paling penting ya, di dalam kita memberitakan Injil itu kita perlu menjalin relationship. Kita menjalin suatu relasi yang membuat mereka merasa kita ini menghormati mereka, kita menghargai mereka. Jangan sampai mereka ada kesan ya, jangan sampai mereka ada kesan seolah-olah kalau kita ini maunya cuman berteman untuk menginjili mereka saja. Jadi kalau mereka tidak mau menerima Injil, sudah kita nggak mau berteman lagi. Nah ini mereka akan tersinggung. Oh berarti kamu itu cuma memperalat saya. Berarti kamu ke rumah saya baik-baik hanya untuk promosi agamamu. Kalau saya kurang bisa menerima, kamu sudah tinggalkan saya. Jangan. Jadi penginjilan yang baik untuk orang-orang Timur atau orang-orang Tionghoa, sebetulnya ini penginjilan untuk semua orang juga mestinya seperti ini, adalah penginjilan yang bersifat relationship evangelism. Jadi kita menunjukkan bahwa kita menerima mereka. Kita menerima mereka apa adanya. Kita mau mendengar keluh kesah mereka, bahkan kita mau mendengar kesusahan mereka, dan kita mau mengasihi mereka. Nah, penerimaan ini bahkan bagi orang-orang Tionghoa lebih penting daripada kata-kata kita. Jadi mesti ada konteks gitu ya, konteks relasi. Nah ini ciri-ciri yang keempat, menekankan gengsi atau muka. Nah ciri-ciri yang berikutnya, ciri-ciri yang kelima adalah respect terhadap otoritas. Jadi orang Tionghoa sangat menaruh hormat terhadap otoritas, baik otoritas politik atau otoritas ilmu pengetahuan. Nah, untuk itu di dalam penginjilan kalau kita bisa memakai misalnya kata-kata atau penemuan dari ilmuwan tertentu, ahli-ahli tertentu, nah itu bagus. Ya. Jadi ada otoritas yang mereka bisa dengar. Nah, tetapi di samping itu, karena ini adalah kebudayaan orang-orang yang menekankan otoritas ya, hormat terhadap senior, hormat terhadap otoritas, ada baiknya pada saat penginjilan itu kita tidak perlu menyinggung hal-hal politik begitu. Ya, kita tidak perlu mengkritik rezim ini atau politik ini atau politician ini atau politikus tertentu, nggak usah begitu. Itu nanti malah menjadi batu sandungan, tidak perlu. Kita murni memberitakan Injil, tidak perlu dicampur unsur-unsur politik, ya, tidak perlu mengkritik negara tertentu atau tidak perlu mengkritik rezim tertentu. Jadi biarkan hal-hal politik ini tidak menjadi batu sandungan untuk mereka menerima Injil. Nah, itu adalah ciri-ciri yang kelima, respect terhadap otoritas. Ciri yang keenam itu adalah cultural pride. Cultural pride itu adalah suatu kebanggaan terhadap budaya sendiri. Nah, budaya Tiongkok itu adalah budaya yang berlangsung sudah sekitar 5.000 tahun tanpa interupsi, begitu ya. Jadi mereka sangat bangga dengan their own cultural achievements. Mereka bangga dengan prestasi budaya mereka. Ini budaya yang kuno, ini budaya yang menghasilkan banyak teknologi, menghasilkan banyak sastra, filsafat, ya, dan mereka sangat bangga terhadap hal itu. Jadi seringkali saya sendiri pada saat saya menginjili orang-orang dari latar belakang kebudayaan Tionghoa, itu mereka seringkali bertanya kepada saya, kenapa ya kok Tuhan memilih orang Israel kok nggak memilih orang Tiongkok misalnya, ya.
Ini menunjukkan sekali, ya, menunjukkan sekali cultural pride dalam kebudayaan mereka. Nah, ini bukan berarti bahwa orang Tionghoa tidak memandang kebudayaan yang lain, bukan, tapi mereka memiliki kebanggaan terhadap budaya sendiri. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita menginjil kepada mereka, itu kita juga perlu sensitif terhadap kebudayaan mereka. Kalau kita bisa mempelajari sedikit sejarah Tiongkok, kalau kita bisa tahu mengenai pepatah-pepatah Tionghoa, kalau kita sudah bisa tahu mengenai kebudayaan-kebudayaan Tiongkok, pengetahuan umum soal sejarah dan kebudayaan atau filsafat Tionghoa, nah itu sangat membantu. Mereka sangat merasa senang sekali. Ya. Jadi pada waktu kita berkhotbah atau kita menginjil, kalau kita bisa memakai pepatah orang Tiongkok, kebudayaan Tionghoa, atau aspek-aspek tertentu dari budaya Tionghoa, wah itu mereka senang. Berarti mereka merasa, oh berarti menjadi orang Kristen itu bukan berarti saya perlu meninggalkan ketionghoaan saya. Nah, ada suatu misunderstanding, ya, ada suatu kesalahpahaman bahwa kalau kita menjadi orang Kristen itu berarti kita sudah harus meninggalkan kebudayaan Tionghoa. Tidak. Justru kita mesti menunjukkan banyak sekali misionaris di Tiongkok dulu malah membantu di dalam penyempurnaan bahasa Tionghoa. Ya. Terjemahan bahasa Tionghoa, terjemahan Alkitab dalam bahasa Tionghoa misalnya, sangat baik dan sangat berguna bagi perkembangan bahasa tersebut. Kita justru juga bisa menunjukkan misalnya di dalam sejarah banyak sekali misionaris-misionaris barat yang memperkenalkan Konfusius, yang memperkenalkan naskah-naskah klasik orang-orang Tiongkok ke negara barat. Justru banyak misionaris yang malah jauh lebih jagoan, lebih baik di dalam sastra dan filsafat di dalam sejarah Tionghoa daripada orang-orang Tiongkok sendiri. Mereka bisa memperkenalkan itu ke banyak orang lain begitu, ke banyak kebudayaan lain. Jadi justru orang-orang misionaris ini yang malah bisa dengan begitu baik menghargai kebudayaan Tiongkok. Nah, kita perlu jelaskan hal ini. Nah, salah satu alasan yang cukup berat yang dikemukakan oleh orang-orang Tiongkok terhadap kekristenan, orang-orang Tionghoa terhadap kekristenan itu adalah pada saat mereka meninggalkan agama mereka yang lama dan kemudian menjadi orang Kristen, itu mereka berhenti begitu ya. Istilahnya mereka berhenti menyembah nenek moyang mereka sendiri. Jadi mereka merasa seperti ini. Begitu saya takut kalau saya menjadi orang Kristen, saya tidak lagi sembahyang kepada nenek moyang saya. Nah, kalau saya tidak lagi sembahyang kepada nenek moyang saya, atau saya tidak memberikan persembahan makanan kepada orang tua saya meninggal atau kakek nenek saya meninggal, nah mereka di akhirat tidak bisa makan. Nah, ini salah satu cultural problem, salah satu unsur kebudayaan yang banyak menjadi penghalang bagi orang Tionghoa untuk memeluk kekristenan. Karena mereka merasa bahwa orang-orang Kristen di dalam menolak memberikan persembahan, menolak bersembahyang atau memberikan sesajen buat nenek moyang atau orang tua yang sudah meninggal, maka orang-orang Kristen tidak berbakti begitu. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang Kristen untuk menjawab keberatan seperti ini? Nah, cara kita untuk menjawab keberatan seperti ini ya, cara kita untuk menjawab keberatan seperti ini ada 2 atau 3 poin yang penting ya. Poin yang pertama, kita orang Kristen sangat menekankan berbakti kepada orang tua. Bahkan Alkitab mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, maka umurmu akan menjadi panjang. Jadi Alkitab mengatakan ini perintah penting sekali. Perintah pertama yang mengandung janji. Jadi kita memperhormat kepada orang tua, dan justru cara kita hormat kepada orang tua itu di saat mereka hidup. Di saat mereka hidup kita mesti melayani mereka, kita mesti berkorban buat mereka. Jadi orang Kristen itu berbakti kepada orang tua pentingnya di saat waktu orang tua itu hidup. Dan itu paling penting. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus menunjukkan seperti ini, bahwa ajaran mengenai kita mesti memberikan sesajen untuk orang tua supaya orang tua kita bisa makan, itu adalah ajaran yang tidak diajarkan oleh Konfusius sendiri, tidak diajarkan oleh tokoh-tokoh filsuf orang Tiongkok sendiri,
tidak diajarkan oleh Buddha. Dan bahkan ajaran seperti ini juga tidak diakui oleh kaisar-kaisar di Tiongkok sama sekali. Jadi ini merupakan suatu ajaran yang bukan doktrin, bukan dogma. Ini suatu ajaran yang muncul di dalam agama-agama rakyat. Jadi ajaran ini muncul di dalam agama rakyat dan bukan ajaran yang resmi. Ya, bukan ajaran yang resmi. Contohnya, Konfusius sendiri mengatakan, ya, di saat, nah Konfusius memang bilang pada saat orang tua kita mati, kita mesti hormat kepada orang tua kita. Tapi Konfusius bilang apa? Kita hormat kepada orang tua kita itu bukan berarti kita memberikan sesajen ke mereka. Ya, kita hormat ke orang tua kita itu gunanya bukan orang tua kita di akhirat, bukan. Konfusius menekankan itu gunanya buat kita sendiri. Jadi Konfusius bilang, pada saat orang tua kita mati, nah Konfusius menganjurkan kita berkabung selama 3 tahun. Nah ini sekarang orang Tionghoa tidak melakukan ini, ya. Tapi Konfusius dulu bilang untuk orang tua kita kalau mati berkabung 3 tahun. Jadi berkabung 3 tahun, kita menangis, kita ke kuburan, ya, kita bersihkan kuburan, ya. Tapi Konfusius bilang itu bukan karena seolah-olah ada arwahnya orang tuamu, bukan. Kata Konfusius itu tujuannya buat kamu sendiri, supaya lewat hormati orang tuamu, kamu nggak lupa akan jasa orang tuamu. Konfusius tidak mengajarkan sama sekali bahwa kalau kamu nggak kasih makan, orang tuamu nggak makan. Tidak sama sekali. Dan ini yang dipercayai bukan cuma oleh Konfusius, Mencius, bahkan oleh sarjana-sarjana Tiongkok, ya, bahkan oleh kaisar Tiongkok sendiri. Jadi contohnya, di dalam dinasti yang terakhir dari sejarah Tiongkok, ya, dinasti Qing, itu ada seorang kaisar yang sangat terkenal, ya, salah satu kaisar yang paling agung di dalam kebudayaan Tiongkok yang namanya Kangxi, ya, Kangxi Huangdi. Kaisar Kangxi. Nah, Kaisar Kangxi ini konon hampir menjadi Kristen. Jadi dia memberitakan Dia menulis satu puisi, ya. Satu puisi mengenai Kristus gitu, satu puisi mengenai penyalipan yang sangat mengharukan. Nah, kaisar ini mengirimkan surat kepada paus, ya. Kaisar ini mengirimkan surat kepada paus untuk paus ini mengizinkan orang-orang Kristen untuk berbakti atau kelihatannya berbakti kepada Konfusius atau kepada leluhur. Nah, menariknya, Kaisar Kangxi mengatakan demikian kepada paus, ya, kepada paus di Vatikan. Ini bukan penyembahan berhala, katanya. Karena apa? Karena, ya ini seperti tadi yang saya bilang, karena sebetulnya waktu orang Tionghoa menghormati Konghucu, waktu orang Tionghoa menghormati leluhur, ini bukan berarti mereka menyembah, kata Kangxi. Bukan berarti mereka memberikan sesajen atau supaya orang leluhurnya itu supaya bisa kenyang di akhirat. Tidak ada sama sekali. Tapi tujuannya ini untuk mengekspresikan rasa terima kasih kita kepada mereka yang sudah lewat. Jadi kata Kangxi, ya, kalau saya terjemahkan perkataan Kaisar Kangxi di dalam konteks Indonesia misalnya, ya. Jadi kata Kangxi, menyembah leluhur bukan berarti menyembah nenek moyang, tapi itu seperti waktu orang di upacara mengheningkan cipta. Nah gitu aja. Jadi kita tidak perlu percaya bahkan leluhur kita itu arwahnya di mana. Jadi menurut Kangxi ini murni buat kita sendiri, bukan menyembah berhala. Nah sekali lagi, ya, jadi soal apakah orang Kristen orang tidak berbakti? Tidak. Karena apa? Pertama, kita berbakti ke orang tua kita waktu mereka hidup. Dan yang kedua yang penting juga, kalau kita bilang tidak memberikan sesajen, tidak berbakti, nah orang-orang seperti Konghucu sendiri juga tidak berbakti. Orang-orang seperti Kaisar Kangxi sendiri nggak berbakti. Karena mereka tidak percaya apa yang dipercayai oleh orang-orang Tionghoa sekarang. Kalau nggak memberikan sesajen itu berarti durhaka. Mereka tidak percaya seperti itu. Karena bagi mereka, memberikan hormat kepada leluhur itu bukan menyembah berhala, bukan menyembah arwah, tapi cuma mengheningkan cipta. Ya. Nah, oleh sebab itu saya merasa kita sebagai orang Kristen, ya, pada saat kita itu misalnya melayat ke rumah duka, begitu ya. Nah, ini kan sering diperdebatkan dalam gereja. Nah, pada saat kita merayat ke rumah duka, kita tidak perlu memang memegang hiu, gitu ya. Kita tidak perlu memang memberikan sesajen, begitu ya. Tapi apakah boleh? Misalnya kita menunduk ke peti mati, apakah boleh? Nah, ini tergantung. Kalau waktu kita menunduk ke peti mati dianggap oleh orang lain sebagai penyembahan berhala, maka mendingan jangan.
ya. Tetapi kalau kita nunduk ke peti mati, orang lain mengerti itu cuman menunjukkan penghormatan, bagi saya tidak apa. Tidak apa, itu cuma memberikan penghormatan, bahwa saya menghormati orang yang meninggal, bukan berarti menyembah ya, tapi saya menghargai, begitu. Menghargai dia adalah teman saya misalnya. Saya berterima kasih pada dia, itu oke. Ya, itu bagi saya masih oke. Nah, tapi lepas dari itu, bahkan leluhurnya orang Tionghoa, bahkan Konghucu, termasuk Buddha sekalipun, tidak menganggap bahwa memberikan sesajen kepada nenek moyang itu sebagai sesuatu yang perlu, gitu. Paling tidak ada ajaran yang seragam soal ini, tidak ada dogmanya. Nah, begitu ya. Nah, ini soal cultural pride tadi. Nah, tadi saya telah menjelaskan mengenai 6 macam karakteristik budaya Tionghoa. Dan kemudian karakteristik yang terakhir itu adalah kebudayaan Tionghoa itu kebudayaan yang komunitarian. Komunitarian itu berarti apa? Ini bukan kebudayaan yang individualistik, tapi kebudayaan yang menekankan kebersamaan, kekeluargaan. Nah, oleh sebab itu penting sekali di dalam kita memberikan penginjilan kepada orang Tionghoa, itu kita juga mengajak mereka untuk hidup bergereja. Dan penting sekali, gereja itu, persekutuan di dalam gereja itu didesain sedemikian rupa sehingga membuat orang-orang Tionghoa itu pada saat mereka ke gereja itu mereka merasa kok seperti pulang ke rumah gitu. Ini menjadi suatu komunitas yang hangat, komunitas yang baik. Jadi bagi mereka ya, hidup komunitas itu penting. Orang-orang Tionghoa itu, orang-orang Tionghoa tradisional ya, mereka tidak merasa bahwa hidup beragama itu sesuatu yang cuma individualistik saja. Ini beda dengan kebudayaan barat. Jadi di dalam budaya barat itu soal beragama itu adalah urusan pribadi saya. My personal business. Itu urusan privasi saya. Tapi dalam kebudayaan Tionghoa, hidup yang beragama, yang baik, yang mereka bisa terima adalah hidup yang mengintegrasikan mereka di dalam komunitas, yang membuat mereka itu merasa diterima, begitu. Hidup di dalam komunitas yang baik. Nah, ini kurang lebih adalah unsur-unsur dalam budaya Tionghoa. Nah, yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah titik temu antara kekristenan dan budaya timur. Titik temu antara kekristenan dan budaya timur. Nah, sama dengan kebudayaan Tionghoa, yang pertama, sebetulnya kekristenan ini sifatnya praktis juga. Jadi kekristenan kalau kita lihat di Alkitab, Alkitab yang ditekankan oleh Alkitab bukan hanya teologi. Yang ditekankan oleh Alkitab bukan hanya doktrin. Yang ditekankan oleh Alkitab itu adalah hikmat atau wisdom. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, yang paling penting itu bukan hanya teologi atau doktrin, tapi hikmat, bijak. Nah, hikmat itu artinya apa? Menarik sekali. Di dalam Alkitab, hikmat itu artinya pengetahuan plus, nah ini plusnya jangan lupa ya, plus kemampuan atau skill untuk hidup lebih berbahagia. Jadi pengetahuan plus skill atau keterampilan untuk hidup berbahagia. Jadi nilai praktis itu penting. Maka itu di Alkitab ditekankan sekali bahwa percaya kepada Tuhan itu berarti mendapatkan hidup yang bahagia. Oleh karena itu Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya hidup yang berkelimpahan. Ya, Yesus menjanjikan kepada muridnya, berbahagialah orang yang miskin rohaninya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dan di dalam Perjanjian Lama dikatakan, berbahagialah, terberkatilah orang yang kesukaannya merindukan firman Tuhan. Jadi ini yang ditekankan oleh Alkitab, kebahagiaan juga. Nah, masalahnya apa? Semua orang mau bahagia, tapi di Alkitab orang yang berdosa itu orang yang mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Orang yang merasa uangnya bisa memberikan kebahagiaan. Orang yang merasa kesehatannya merupakan jaminan kebahagiaan. Orang yang merasa prestasinya, suksesnya merupakan kebahagiaan. Nah, ini salah. Kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Jadi yang penting adalah apa? Kekristenan itu juga praktis. Dan kekristenan juga menyentuh kerinduan hati manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kekristenan itu tidak melulu soal hidup setelah mati. Tidak. Nah, pengertian hidup yang kekal di dalam Alkitab itu bukan hanya soal durasinya, ya. Pengertian hidup yang kekal itu bukan cuma soal wah jutaan tahun, ya. Nah, kalau jutaan tahun terus dalam keadaan stroke ya susah.
jutaan tahun tapi di neraka, ya nggak mau. Jadi pengertian hidup yang kekal itu bukan hanya pada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Jadi penekanan hidup yang kekal itu pada isinya, persekutuan dengan Tuhan. Dan bagi orang Kristen, yang paling penting itu bukan hanya masuk ke surga. Yang paling penting itu juga kehidupan yang kekal itu apa? Adalah saya memiliki tubuh kebangkitan. Itu penting. Coba kalau saudara lihat ya, ini menarik sekali. Kalau saudara lihat baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu omongan soal masuk ke surga itu sedikit, nggak banyak. Di dalam omongan Tuhan Yesus, bahkan di dalam khotbah Paulus atau khotbah Petrus, kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, itu agak jarang. Mereka bilang setelah mati pasti masuk surga, jarang sekali. Mengapa? Karena bagi gereja mula-mula, yang paling penting bukan cuma surga, tapi tubuh yang dibangkitkan. Ya, yang paling penting adalah kebahagiaan yang holistik. Nah, bukan berarti surga nggak penting, bukan. Surga penting juga, tapi yang paling penting itu apa? Kita nanti akan memperoleh semuanya, termasuk tubuh kita. Dan berikutnya, kehidupan yang kekal itu dimulai dari sekarang, bukan nanti di surga. Ya, di kehidupan kekal itu dimulai dari sekarang. Ya, berkat persekutuan dengan Tuhan pun dimulai dari sekarang. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, kita mesti menunjukkan kepada mereka, bahwa surga itu penting, ya. Tetapi di Alkitab, menariknya di dalam kitab Wahyu, itu bukan soal manusia naik ke surga, ya. Karena manusia naik ke surga itu cuma sementara aja, tapi nanti terakhir itu surga turun ke dunia. Begitu. Ada langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Nah, semua akan dipulihkan. Begitu. Dan yang ketiga, kesamaan antara kekristenan dan kebudayaan Tionghoa adalah kekristenan menekankan kesejahteraan yang holistik. Ya. Nah, di dalam budaya Tionghoa itu ada satu konsep namanya konsep hoki, gitu ya. Hoki atau konsep rezeki, konsep kebahagiaan. Nah, konsep hoki ini kita bisa terjemahkan, ya walaupun tidak sepenuhnya akurat, tapi bisa kurang lebih diterjemahkan di dalam konsep shalom. Kenapa? Karena hoki sama dengan shalom itu sesuatu yang menyeluruh. Bukan cuma soal jiwa saya, tapi soal kehidupan fisik saya. Semua saya serahkan ke Tuhan. Jadi kekristenan itu menekankan kehidupan yang holistik. Nah, berbeda dengan kepercayaan yang lain. Kalau saudara lihat ya, misionaris Kristen, ya, ke negara-negara yang terpencil, ke daerah-daerah yang terpencil, bukan cuma mendirikan gereja, mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan bahkan apa? Lapangan olahraga, ya. Nah, ini yang akhirnya ditiru oleh kepercayaan yang lain, begitu ya. Tapi ini asalnya dari kekristenan, menekankan kebahagiaan yang holistik. Nah, di dunia ini memang kita tidak bisa memperoleh kebahagiaan yang holistik yang permanen, tapi kelak kita akan memperolehnya, begitu. Cuman dari sekarang pun kita memperhatikan kebahagiaan yang holistik. Dan yang kedua, konsep hoki itu adalah sebetulnya konsep luck, sesuatu yang tidak tergantung pada kita, begitu ya. Jadi contohnya ada orang bilang, kalau kita duduk dengan dua orang teman kita, ya, satu orang di sebelah kiri, satu orang di sebelah kanan, ada peluru nyasar, dua teman kita mati, kita nggak mati, itu namanya hoki. Jadi hoki itu sesuatu yang tidak tergantung dari usaha kita. Nah, ini sama dengan konsep shalom, itu merupakan anugerah. Jadi memperoleh anugerah dari Injil itu artinya memperoleh hoki, begitu. Nah, oleh sebab itu dosa, pengertian dosa itu adalah menolak kebahagiaan yang sejati juga, menolak Tuhan. Menolak Tuhan itu berarti menolak kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu, mau menjadi orang Kristen, ya, mau menjadi orang Kristen itu adalah mau menjadi orang yang merenda surat hidupnya, yang merenda kisah hidupnya. Saya harus hidup bagaimana supaya hidup saya ini memiliki happy ending. Ya. Nah, tadi saya menekankan orang Tionghoa tidak menekankan hidup yang akan datang. Tapi kita orang Kristen bisa bilang sama mereka, justru karena kamu realistis, justru karena kamu perhatian sama hidupmu, maka kamu mesti menemukan, kamu mesti memikirkan hidup yang kekal itu hidup yang bagaimana. Kamu mesti memikirkan nanti mati kemana. Nah, satu pihak kita menghargai, ya, penting, hidup sekarang itu penting.
Tapi di lain pihak kita juga mesti menyiapkan diri untuk hidup yang akan datang. Ya. Nah, orang Tionghoa kan orang yang realistis. Nah, orang yang realistis itu orang yang menekankan kesejahteraan yang holistik, begitu ya. Jadi orang yang misalnya sekarang waktu saya kerja, saya mesti menabung. Nah, ini kebiasaan orang Tionghoa. Saya mesti menabung supaya apa? Supaya kelak nanti, kalau saya lagi sudah tidak bisa kerja, kalau saya sakit, saya masih punya uang tabungan. Nah, kenapa kita nggak bisa realistis dengan cara yang sama? Nanti kamu mati kemana? Ya, hidupmu di dunia ini cuma singkat. Kalau kamu realistis, kamu mesti mikirkan orang bisa mati kapan saja. Nah, kalau kamu bisa menabung untuk menyiapkan hari yang buruk, kenapa kamu tidak bisa menabung secara rohani untuk menyiapkan nanti setelah mati? Nah, ini contohnya seperti ini, begitu ya. Nah, bukan hanya demikian, titik temu antara kekristenan dan kebudayaan timur itu adalah menekankan sikap hidup yang realistis. Nah, tadi saya juga sudah bilang itu. Jadi bagi orang Kristen, realita itu bukan cuma hidup sekarang, juga hidup yang akan datang. Ya, juga menyangkut kekekalan. Dan bukan hanya itu, titik temu daripada kekristenan dan kebudayaan Tionghoa itu adalah pentingnya ikatan komunal. Jadi berbeda dengan budaya barat, kekristenan itu menekankan komunitas, gereja sebagai keluarga besar. Nah, kita mesti bilang kepada orang-orang Tionghoa, kekristenan tidak identik dengan budaya barat. Sekarang ini banyak kebudayaan barat itu bahkan sudah meninggalkan nilai-nilai kekristenan yang asli. Jadi kita orang Kristen juga menekankan hidup kekeluargaan, hidup gereja sebagai keluarga besar. Nah, kesimpulan saya ya, karena waktu yang terbatas, jadi saya tidak bisa memberitakan banyak hal dalam hal ini. Cuman kesimpulan kita adalah di dalam kita menginjil itu kita mesti menghindari dua macam ekstrim. Ekstrim yang pertama itu terlalu konfrontatif, terlalu menekankan perbedaan sehingga kita itu sepertinya menyerang. Nah, ekstrim yang kedua itu terlalu menekankan kesamaan, asimilatif. Jadi kita mesti di tengah. Nah, ini kembali lagi, wisdom jalan tengah. Kita tidak konfrontatif, tidak menyerang, tapi kita juga tidak jadi yes man begitu. Kita mau menunjukkan ada jalan yang bisa memberikan suatu hal yang terbaik buat mereka. Nah, ini ibaratnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang mau berjalan kamu 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kita mau berjalan 1 mil dengan orang Tionghoa. Kita mau menghargai kebudayaan mereka. Kita mau berbicara dengan bahasa mereka. Tapi kita juga mau mengajak mereka jalan 2 mil. Mau menemukan Injil yang sejati. Nah, di dalam hal ini kita juga mesti memberitakan kepada orang Tionghoa bahwa mengabarkan Injil itu tidak sama dengan propaganda agama. Tidak sama. Mengabarkan Injil itu artinya memberikan mereka hikmat, melihat realita dari perspektif yang lebih menyeluruh, lebih luas. Kalau kita mengenal realita secara lebih utuh, lebih meluas, kita bisa tahu mana yang penting, mana yang kurang penting. Nah, sekali lagi, Injil, merenungkan undangan Injil itu bukan propaganda agama. Itu memberikan hikmat. Hikmat itu melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Nah, tahu dari perspektif yang lebih luas, kita bisa menemukan mana yang penting, mana yang kurang penting. Ya, tragedi hidup manusia adalah apa? Apa yang dianggap penting ternyata kurang penting. Apa yang dianggap kurang penting ternyata penting sekali. Tapi kita mesti lihat dari perspektif yang lebih luas. Misalnya, kalau bagi saya, misalnya saya adalah orang yang malas. Saya tiap hari taunya nonton TV, habis kerja nonton TV, nggak pernah olahraga, nggak pernah jaga makanan. Bagi saya yang paling penting ya apa? Setelah saya kerja, saya capek, saya santai, saya makan sebanyak-banyaknya, saya nggak mau berolahraga. Nah, lalu istri saya bilang sama saya, kamu lihat 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalau kamu hidup seperti ini, kamu ada kolesterol, kamu ada gula, kamu akan ada banyak penyakit. Setelah saya lihat dari perspektif lebih luas, saya tahu dulu yang saya anggap tidak penting, olahraga, itu paling penting. Apa yang saya anggap paling penting, santai-santai, makan enak, itu ternyata kurang penting. Sama. Kalau kita melihat dari perspektif kekekalan, ya, bukan cuma hidup sekarang, maka saya menyadari apa yang paling penting sekarang, yang saya anggap paling penting, mencari uang misalnya, itu bukan yang terpenting. Tapi apa yang saya anggap kurang penting, menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama, itu justru paling penting.
Nah, demikian kita mau memberitakan Injil itu adalah memberitakan hikmat, sesuatu yang baru, jalan keselamatan. Nah, sekian pemberitaan pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita di dalam usaha kita untuk menjalin friendship evangelism dengan orang-orang dari latar belakang kebudayaan Tionghoa. Tuhan memberkati. Terima kasih.